Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan lagi tren banget istilah OTT, tapi bukan operasi tangkap tangan seperti yang biasa dilakukan oleh KPK. OTT yang dimaksud kali ini adalah over the top. Kalian udah tahu apa itu over the top? Dalam sebuah kolom di koran Tempo edisi 29-30 Agustus 2020, Putu Setia membuat tulisan bertajuk siaran. Tulisan Putu Setia ini membicarakan tentang perjalanan pertelevisian di Indonesia. Pada mulanya bisa dibilang televisi itu adalah satu-satunya sumber informasi dan hiburan buat kita. Dan dulu hanya ada satu stasiun televisi milik negara yaitu TVRI. Nah, TVRI ini bisa dibilang memonopoli informasi yang disajikan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, muncullah stasiun-stasiun televisi swasta lainnya, seperti RCTI, TVI, Antv, Metro TV, dan lain-lain. Kita sempat punya banyak pilihan stasiun televisi. Tapi tahu nggak, pada awalnya stasiun-stasiun televisi itu hanya boleh siaran secara lokal, tidak nasional. Misalnya, Metro TV hanya boleh siaran di Jakarta saja. Antv hanya boleh siaran di Lampung saja, dan SCTV hanya boleh siaran di Surabaya saja. Namun lama-lama pengaturan seperti itu bikin ruwet, dan akhirnya stasiun-stasiun TV swasta itu boleh siaran secara nasional dan diadakanlah undang-undang penyiaran untuk mengatur itu. Nah, sekarang televisi itu bisa dibilang bukan lagi satu-satunya sumber informasi dan hiburan buat kita. Bahkan bisa dibilang udah ditinggalkan. Sekarang kita beralih ke smartphone atau handphone berkat adanya internet. Semua bisa dilakukan melalui handphone kita. Kita bisa dapat informasi, kita bisa dapat hiburan, kita bisa kerja, kita bisa belanja, kita bisa bayar transaksi dengan handphone kita. Semua bisa dilakukan dengan handphone. Dapat informasi misalnya dengan baca tabloid, koran, majalah, semua bisa dilakukan melalui handphone. Kita juga bisa dapat hiburan dengan nonton film, drama, dan lain-lain, semua bisa dilakukan di handphone. Kita juga bisa bertukar informasi, ngobrol melalui aplikasi-aplikasi kayak WA, WeChat, KaTalk, dan lain-lain, semua dilakukan lewat handphone. Jadi sekarang kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, istilah OTT yang lagi marak tadi itu erat banget hubungannya dengan adanya gugatan uji material yang dilayangkan oleh PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia dan PT PC Citra Mitra Mulia terhadap pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, sebenarnya apa sih yang digugat oleh pemohon ini? Apa sih sebenarnya isi pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran ini, atau kita singkat Undang-Undang Penyiaran? Nah, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran ini isinya adalah tentang definisi penyiaran. Saya bacain apa itu definisi penyiaran yang termuat dalam pasal 1 angka 2 ini. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, yang diinginkan oleh pemohon adalah definisi penyiaran yang termuat dalam pasal 1 angka 2 tadi sedikit dirubah atau sedikit diperluas maknanya menjadi seperti ini. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Kalian notice nggak sih apa perbedaannya definisi pertama yang saya bacakan dengan definisi kedua? Yap, ada kata internet. Jadi singkatnya yang diinginkan oleh pemohon, RCTI dan temannya tadi adalah memperluas definisi penyiaran tadi hingga mencakup juga siaran-siaran melalui internet.
Nah, disinilah istilah OTT itu menjadi ramai banget dibicarakan. OTT ini untuk mudah dipahaminya adalah layanan dengan konten data, multimedia, atau lainnya di atas jaringan internet, over the top. Jadi ada layanan-layanan multimedia yang mengalirnya melalui jaringan internet. OTT bisa dibagi jadi 3. Yang pertama aplikasi, misalnya Twitter, Facebook, WA, Katalog, dan lain-lain. Yang kedua adalah multimedia, misalnya YouTube, Netflix, Hook, Viu, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah serupa Grab, Gojek, atau Uber. Nah, keinginan para pemohon tadi, OTT ini bisa dijangkau juga oleh Undang-Undang Penyiaran. Karena konten OTT ini juga, sebagaimana saya omongin tadi, ada multimedianya seperti Hook, Viu, Netflix, dan lain-lain. Kita bisa nonton drama, film, dan lain-lain melalui aplikasi-aplikasi ini tadi. Sama tuh kayak di televisi, kita juga bisa nonton drama, kita juga bisa nonton TV, kita bisa juga nonton film, sinetron, dan lain-lain. Bedanya nih, di bawah Undang-Undang Penyiaran, kita punya KPI. Nah, KPI ini tugasnya untuk menyensor siaran televisi. Kalian udah pasti pernah nih kejadian nonton film-film lama yang artis-artisnya masih pakai baju seksi, tapi diputar lagi tuh film-film lama sekarang dan udah disensor karena ada KPI. Rokok disensor, pisau disensor. Sementara mungkin kita nonton film yang sama tapi melalui OTT nggak disensor. Padahal filmnya sama. Terus apa bedanya? Kok yang satu dicakup sama Undang-Undang Penyiaran, tapi yang OTT enggak? Maunya pemohon, dua-duanya, yang di televisi atau yang di OTT, dua-duanya harus diawasi oleh KPI, dua-duanya harus masuk dalam Undang-Undang Penyiaran. Maka dari itu, definisi dari penyiaran harus diperluas. Di dalam surat gugatan yang dilayangkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, secara umum mereka bilang bahwa OTT itu secara umum pengaturannya diatur melalui Undang-Undang ITE, tetapi kontennya harus diatur oleh Undang-Undang Penyiaran, dan jasa telekomunikasinya, bagian telekomunikasinya harus tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, ada lagi nih istilah content provider dan service provider. Kalau service provider itu berupa pemberian layanan jasa seperti biasa, kayak misalnya jasa komunikasi biasa gitu, telepon, SMS, dan lain-lain. Sementara kalau content provider itu memberikan layanan konten, bisa berupa mencakup nih ya, streaming di IG, streaming di YouTube, streaming di YouTube, dan mana lagi deh aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk streaming. Nah, pemohon pinginnya konten provider ini juga tunduk dan masuk dalam lingkup definisi penyiaran di Undang-Undang Penyiaran. Nah, apa sih dampaknya kalau permohonan pemohon dikabulkan oleh MK seluruhnya, atau kalau OTT tadi masuk dalam definisi penyiaran Undang-Undang Penyiaran? Kira-kira dampaknya yang pertama adalah YouTube, Hook, Viu, Netflix, dan lain-lain semacamnya itu bakalan diawasi juga oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kita bakalan gak bisa nonton SpongeBob lagi seperti kata bintang Emon tuh. Terus kita juga bakalan ngeliat pisau, rokok, benda tajam, gunting, bahkan itu bakalan di blur. Meskipun kita nontonnya melalui YouTube, Viu, Hook, dan lain-lain. Dan pasti banyak juga nih adegan-adegan yang bakalan dipotong sehingga ceritanya gak utuh. Yang seksi-seksi udah pasti bakalan disensor oleh KPI. Dan udah pasti banyak banget drama-drama, film-film yang bakalan gak bisa tayang dan bakalan gak bisa kita tonton. Nah, karena konten provider ikut-ikutan juga disinggung, maka bisa jadi kalau permohonan pemohon dikabulkan, kita gak bisa lagi live IG, live YouTube, live Facebook, live, apalagi aplikasi-aplikasi yang bisa nge-live. Dan saya nggak bisa lagi nih bikin video kayak gini, karena menurut Undang-Undang Penyiaran, untuk bisa membuat siaran, melakukan siaran, kita harus punya izin. Dan kalau nekat melakukan siaran tanpa izin, kita bisa kena pidana. Bayangin, cuman nge-live testimoni makan kerupuk aja, mukbang aja, atau testimoni kosmetik aja kita bisa kena pidana. Repot banget ya.
Oke, Undang-Undang Penyiaran bisa ngatur pembuat konten yang ada di Indonesia. Gimana dengan pembuat konten yang ada di luar? Apa ujung-ujungnya nanti kita nggak bisa nonton konten-konten yang dibuat oleh konten kreator yang ada di luar? Atau ujung-ujungnya Instagram di Indonesia udah nggak bisa live IG lagi? Fungsi aplikasi itu bakal dihapuskan khusus untuk pengguna IG di Indonesia. Padahal nih di YouTube, di IG, dan di aplikasi-aplikasi umumnya mereka itu punya aturan atau rule sendiri. Di YouTube ada community guideline sendiri yang harus dipatuhi oleh pengguna dan penonton YouTube. Di community guideline YouTube nih misalnya ada aturan-aturan yang sangat ketat. Konten kreator tidak boleh membuat video-video tentang kekerasan, pornografi, narkotika, kemudian pembulian dan lain-lain, dan itu sebenarnya aturan-aturannya sangat ketat juga dan diawasi oleh YouTube dengan sangat ketat. Belum lagi kita punya undang-undang hak cipta nih, dimana kita nggak bisa sembarangan untuk copy hasil karya cipta orang lain. Kita nggak bisa menampilkan musik-musik bahkan untuk background video kita dari karya orang lain. Dan sebagai penonton kita juga bisa melaporkan konten-konten yang menurut kita mungkin terlalu vulgar, menurut kita mungkin mengandung kekerasan yang berbahaya bagi anak-anak ke YouTube-nya. Contohnya nih, Hadi Pranoto yang sembarangan ngaku-ngaku sudah menemukan obat COVID dan juga ngaku-ngaku sebagai profesor tanpa bukti, ujung-ujungnya kena kasus hukum. Ada juga kasus prank sampah si Ferdian Paleka, ujung-ujungnya juga sempat mendekam di kantor polisi. Jadi kita sebenarnya nggak bisa sembarangan untuk membuat konten di YouTube karena ada community guideline. Ada juga undang-undang hak cipta, kita juga tunduk kepada undang-undang KUH pidana, kita juga tunduk kepada undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi, dan lain-lain. Banyak sebenarnya pagar yang sudah membatasi kita di YouTube, di IG, dan lain-lain. Nah, eranya internet dan eranya YouTube ini memang kedaulatan ada di tangan netizen. Kita nggak lagi harus diatur-atur jam 7 harus nonton berita, jam 9 nonton gosip, jam 10 nonton sinetron, dan seterusnya. Sekarang kita bebas menentukan jam berapa, mau nonton apa, dan apa yang kita sukai. Berita apa yang mau kita tonton, informasi apa yang mau kita cari, kita bebas memilih. Itu namanya kedaulatan netizen. Nah, dengan kedaulatan netizen juga, kita bisa melaporkan konten-konten yang melanggar hak cipta, yang melanggar kekerasan, yang mengandung unsur bullying, yang pornografi, dan lain-lain ke providernya. Secara pribadi, saya berharap era kedaulatan netizen ini akan berlangsung terus. Meskipun sekarang kita belum menjadi penonton yang bijaksana, belum menjadi pembuat konten yang sempurna, tetapi saya yakin seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi netizen yang dewasa, di mana kita akan memilih-milih tontonan hanya yang bermanfaat saja, dan meninggalkan tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat. Dan lama-lama akhirnya, konten-konten yang tidak bermanfaat itu akan ditinggalkan oleh netizen. Tetapi kedaulatan netizen ini mohon jangan dipasung dengan undang-undang penyiaran. Tapi kita masih belum tahu nih ya gimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena kasus ini, uji material ini masih terus berlangsung di MK dan kita tunggu aja semoga MK memberikan keputusan yang terbaik. Sekian video saya, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.